Kompas listeners. Yes, kita lagi di mana nih, Fanya? Nah, perkenalan dulu kali ya. Kan tak kenal maka tak sayang nih. Oke, perkenalkan nama aku Fatia Fajrina, biasa dipanggil Fanya. Aku merupakan podcaster di episode pertama Kompas. Dan aku gak sendiri nih, aku bersama Yes, aku dulu Samuel Aditya dan aku bakal nemenin kalian juga di Kompas hari ini. Kalau kalian yang penasaran Kompas itu apa? Kompas merupakan salah satu program kerja yang terbaru nih dari HMPS Ilkom UPH, teman-teman. Nah, kali ini Kompas episode pertama tuh nggak main-main ya kok. Kayak kita nggak ece-ece lah ibaratnya. Harus mempersiapkan sesuatu yang terbaik ya. Ya, betul banget. Apa sih yang enggak buat Ilkom UPH? Bener enggak? Oke, kali ini tuh kita lagi kedatangan tamu nih dari LSPR Student League. Coba dong dari teman-teman LSPR, hai dulu dong. Halo semuanya. Nah, coba perkenalan diri kali ya. Oke, boleh. Semua kenalin, nama gue Rio Alvando. Di sini gue sebagai presiden dari LSPR Student League. Kalau aku Devi Clarissa dari Head of Design Cabinet Dari LSPR Student League juga sih. Iya, betul. Oke, nah kayaknya udah lama nih ya kita nggak ngumpul nih, akhirnya kita bisa bikin banget. sesuatu secara offline setelah udah Betul lama banget kita banget. online, lihat dari Zoom terus. Kita juga meeting Zoom terus kebetulan Iya. ya waktu Iya. itu. Nah, walaupun kita offline kayak gini, disclaimer ya, kita juga menjalankan prokes yang harus ditetapkan, yaitu seperti 3M ya. Ya, jadi sekarang kita harus pakai masker nih teman-teman walaupun kita offline. Ya, betul banget nih. Kayaknya kita bakal ngebahas apa sih hari ini nih? Nah, kita Gak mungkin jauh-jauh bahas- ngebahas tentang dari pandemi sih ya, bener Iya, gak sih? pastinya udah gitu apa kayak kita bosen juga kadang di rumah. Ini juga Kompasnya juga dibuat buat teman-teman yang kayak misalnya lagi nggak tahu nih mau ngapain ya, dengerin Kompas ini. Ya betul, apalagi Kompas di episode pertama ini special guestnya juga nggak main-main kan, pasti bakal seru banget. Oke, Ya, nah asik. ngebahas tentang pandemi ini, mungkin nih sekarang kita tuh sebagai mahasiswa mengalami pengalaman-pengalaman yang baru nih ya dari online ini. Apalagi kan kita harus beradaptasi nih dari yang namanya kita ketemu teman-teman, kita harus cuman di depan laptop sendiri nih. Nah, sebagai mahasiswa LSPR tentunya ya, yang nggak main-main, pasti apa kampus keren banget. Siapa sih yang nggak tahu LSPR, bener gak? Jadi malu ya. Jadi mau. Kalau ada kata-kata nggak main-main ya. Iya, main-main. Jadi malu. Oke, nah kira-kira tuh apa sih hal yang signifikan yang dihadapin saat online learning kayak gini? Saya mau jawab dulu nih. Rio dulu deh. Oke. Kalau dari gue pribadi sih, selama online learning ini jujur yang signifikan adalah beradaptasi tentunya ya. Di awal-awal yang biasa harus ke kelas, offline, ketemu langsung, ngobrol-ngobrol. Tapi tiba-tiba semua jadi online, kayak ya udah gitu, berasa sepi aja dan berasa kosong sebenarnya sih. Bosan belajar jadi ngantuk karena kan di kamar juga. Iya benar banget. Bangun tidur jadi langsung kelas, jadi kayak ya udahlah kayak gitu. Kalau Devi sendiri gimana? Kalau aku sih kayak aku kan dulu pas lagi semester yang kita offline itu jiwa ekstrovert aku tuh keluar. Cuman pas perpindahan ke online, jiwa introvert aku jadi keluar. Jadi kayak semakin males ketemu orang, tapi capek juga di rumah gitu. Jadi ada rasa exhausting sendiri gitu Iya. ya di rumah ya. Oh, setuju. Kayaknya kalau misalnya ekstrovert introvert tuh ngaruh banget ya. Iya. Karena gue pribadi ekstrovert soalnya. Jadi pas gue di rumah tuh gue capek. Gue pengennya keluar. Pengennya ketemu orang. Kita udah Iya, biasa sama ngobrol banget. kan, Iya, udah ketemu bener. tiap hari, jadi Iya. harus di rumah. Iya, jadi Iya. itu lifestyle semua orang tuh udah berubah banget ya semenjak pandemi ini Bener dimulai ya. banget. Betul. Lagi mungkin ya, kalau misalnya online tuh tugas lebih banyak nggak sih biasanya? Betul Bener banget. Betul banget. Kita tuh Setuju. mesti lebih pintar-pintar ngatur waktu, apalagi teman juga sekarang kalau kita kadang chat juga kadang ya janjian jam 5 datang jam 6. Iya. Bener. Itu tuh bener-bener ganggu sih sebenarnya, kayak bikin capek, bikin itu. Jadi Tapi kenapa? kayak kalau pas online kayak gini jadi kayak lebih bisa banyak aktivitasnya nggak sih? Iya. Kayak bisa di jam segini kita udah online Zoom meeting sama yang ini, tapi nanti langsung ke Zoom meeting yang lain gitu. Iya, benar. Jadi lebih produktif. Lebih fleksibel Ya, sih lebih jadinya. fleksibel juga, lebih produktif. Tapi itu bikin kita juga kadang apa ya? Capek gitu ngelihat kayak layar mulu, Iya sih, layar lagi. bener. Kangen gak sih kalian tuh yang namanya tuh nongkrong di kampus, ketemu temen-temen, nongkrong di kantin, ngobrol-ngobrol tuh kangen gak sih dari Kangen. pandemi ini? Banget. Kangen Banget. 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 Apa sih yang kalian kangen dari suasana LSPR sendiri?
Kalau dari LSPR sendiri tentunya yang pertama nongkrong-nongkrongnya ya. Oh iya. Itu kan di sini kita ada kantinnya kebetulan ini baru dibagusin. Jadi tuh pas habis baru dibagusin nggak lama pandemi. Jadi belum lama dinikmatin. Belum dinikmatin udah pandemi ya. Iya, kalau kalian tahu ada marble putih tuh masih baru, belum lama nggak lama pandemi. Oke. Sama paling nongkrong di smoker, ketemu orang-orang nyanyi-nyanyi. Di LSPR tuh sering banget nyanyi-nyanyi bareng. Betul. Kayak gitu tuh kangenin banget ya nggak sih? Apalagi kampus Transpark Bekasi. Oh iya. Aku kan baru pindah ke sana kan, nah terus kayak nggak lama langsung online, jadi kayak baru Belum nikmatin lama ya? gedung baru LSPR gitu kan, terus Oh, tiba-tiba jadi online. Oh jadi di LSPR sendiri tuh info ya nih teman-teman LSPR Iya. tuh ada di Transpark Bekasi. Oke, dan juga di sini ya di Di Sudirman Sudirman Park. Oke. Kayak gitu. Nih, ngebahas yang tadi Devi ngomongin masalah manajemen waktu, kalian tuh lebih banyak bisa mengatur waktunya kayak jadi lebih gampang gitu kan. Nah, manajemen waktu untuk kuliah online ini tuh lebih gampang atau susah sih? Kayak misalnya kalian kan banyak gitu kan jadwalnya. Apa menurut kalian tuh gimana? Dari manajemen waktu sendiri. Kalau ngomongin waktu kayaknya harus Devi dulu ya. Kenapa nih? Emang kenapa Devi Kenapa dulu? nih? Karena dia sangat tertata waktunya. Oke. Bener sih, jadi aku tuh orangnya terjadwal banget. Kalau misalnya mau hari ini ada apa-apa, aku yang jadwalin sendiri-sendiri gitu loh. Jadi di jam sekian aku harus ini, di jam sekian lanjutnya akan ada apa, bla bla bla. Jadi aku juga nggak lupa kalau ada aktivitas itu gitu. Jadi kalau aku sih dari hari sebelum besok, berarti kayak kemarin ya, itu aku udah bikin jadwalnya dulu pertama kan. Terus nanti pas kedua aku pas hari H aku liatin jadwal aku, oh yang ini udah kelar, yang ini udah kelar. Jadi aku tetap sesuai jadwal aku gitu loh. Jadi nggak ada yang kelupaan. Oh, begitu juga dengan ngerjain tugas berarti ya? Kayak Yes, bener. udah dijadwalin juga ya? Jadi kayak misalnya Wow, tugasnya keren minggu banget. depan nih, minggu lalu tuh aku udah isi, aku harus isi, udah bikin Ada to-do listnya ya. to-do listnya, aku kerjain ini, kumpul misalnya tanggal 28 Mei, aku udah kelar misalnya 25 Mei. Berarti aku start mulai dari tanggal 12 Mei kalau misalnya itu gitu. Wah, ini tips and trick banget nih buat Kompas listeners ya, Kosem. Yes, benar banget. Pokoknya kita harus membagi waktu kita senyamannya kita juga lah ya. Iya, Kayak bener banget. bikin tugas jam berapa senyamannya kita lah benar-benar. Kayak misalnya kalian tuh kalau misalnya lupa, itu kan berarti harus ditulis kan biar Ya, ingat. ya, Jadi makanya kalau ditulis tuh jadi ingat gitu. Terus apalagi sekarang udah ada HP gitu kan, ada Betul, reminder, ada tinggal- notes. Iya. ada notes. Kalau Karyona sendiri gimana nih? Kalian akan mendapatkan 2 jawaban yang berbeda ya. Ya, oke. Gimana? Kita sebagai anak sama-sama deadliners kebetulan. Jadi kalau berbeda sama Devi, kalau gue tuh bukan tipe yang suka bikin jadwal. Gue suka dibikinin. Oke. Dibikinin Oh, jadwal. ada sekretaris pribadi ya? Ada misalnya kayak Rio ntar tanggal segini ada ini ya. Terus kayak oke, tapi gue suka deadline juga. Gue tahu oh masih lama. Ya udah gitu karena online kayak gue masih punya waktu banyak nih. Gue masih 24 jam lagi nih ngerjain. SKS Udah, ya, ntar Beb? aja. Bener. Sistem kebut semalam. Bener banget. Kayak contohnya ini gue ada tugas 20 Mei. Sampai sekarang belum gue kerjain. Itu namanya. Itu namanya ya SKS. Tapi emang ada orang yang memang bisa mengerjakan sesuatu kalau Betul. misalkan udah Terdesak. dipepet. Betul. Kalau Bahwa- misalkan kan nanti kreatifnya nggak keluar gitu kan. Tiba-tiba otaknya lancar aja Iya, gitu tiba-tiba ya. pas udah besok nih dikumpulin langsung Iya, lancar kayak gitu. lancar aja, ngetiknya. cuma ngerjainnya 30 Iya, menit. bener Bahkan banget. kalau gue kayaknya bisa berhari-hari gitu. Setuju. Bener. Kayak gitu. Tapi kadang kita ngerasa capek gak sih kayak udah pasti semua tetap ada titik jenuhnya lah kalian ya. Iya. Udah sering online gitu. Kalian juga organisasi kebetulan kan pasti meeting tiap malam, terus juga jadi lebih fleksibel gak sih kalian meetingnya bisa jam 9 malam baru Iya, mulai. benar. Itu tuh kadang gimana ya kita juga capek itu sih, capek sih yang namanya capek jenuhnya itu yang muncul dan itu tuh kadang bikin kita apa ya? Bikin kayak pengen nyerah gitu tau gak sih? Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk masalah pandemi ini tuh justru ya kalau menurut aku ya manajemen waktu kita tuh menjadi lebih gampang dan mudah gitu loh. Jadi kayak untuk kayak misalkan kayak kita bisa ngasih spare waktu istirahat 30 menit tuh kita bisa duduk di sofa nunggu dulu. Sedangkan kalau misalkan kita di kampus kan kita nunggunya tuh pasti dengan di kantin yang belum tentu benar-benar bisa istirahat gitu sih kalau menurut aku. Kayak keuntungan dari pandemi ini dari online seperti ini tuh seperti itu kalau menurut Tapi aku. nih ngomongin waktu luang justru Iya. gara-gara pandemi ini orang selalu ngira kita gabut ya nggak sih? Iya benar. Bener, karena kita duduk doang depan laptop nggak ngapa-ngapain, dikira nggak ngapa-ngapain padahal kita kan lagi ngerjain mungkin tugas yang kadang kita juga nugas nggak selalu serius kan, mesti ada ketawa-ketawanya gitu. Dan itu tuh kadang jadi bikin apa ya, kita tertekan sendiri gitu sama Iya. situasinya ini nih. Apalagi orang rumah ya. Ya. Masuk kayak
laptop mulu, HP Iya. mulu, paling emang tugasnya di Padahal situ. Iya, Padahal ngerjainnya di situ kayak ya. Iya. fisik kita di rumah tapi kita nggak di sana. Iya, benar. Iya, benar. Itu sih. Kadang-kadang kurang paham orang tua orang rumah. Iya. Nah, gimana sih cara kita tuh supaya apa ya ngatasin kejenuhan kita nih? Itu tuh kayaknya kalau aku dulu pernah sampai kayaknya capek banget sama pandemi, kayak nggak pengen kuliah lagi tuh, kayak pengen cuti Iya. tau nggak ya? Serius? Gara-gara Segitunya waktu itu. pernah sih sampai kayak aduh capek nih ujian online terus apa segala macam. Nah, kayak kalau Rio sendiri ada nggak sih titik jenuh kayak gitu? Titik jenuhnya sih banyak ya. Apalagi karena gue ekstrovert, jadi titik jenuh gue ya saat ngerjain tugas sebenarnya. Gue nggak dapat sama sekali moodnya untuk ngerjain tugas kecuali udah H-1. Itu bikin gue selalu ngejar selalu deadliners kayak gitu. Jadi jenuh gue ya karena gue nggak tahu mau ngapain di rumah dan nggak ada mood untuk ngerjain apa-apa. Biasanya gitu. Kok Devi? Kalau gue sih jenuhnya itu yang kayak tadi, dilihat orangnya gabut padahal aslinya gue ngerjain banyak tugas gitu. Jadi kayak Devi boleh tolong ini nggak, Devi boleh tolong ini nggak, jadi kayak kerjaan gue belum kelar tapi udah ditambahin Bener. lagi. Itu Sampai kayak meledak bikin ya kemarin iya laptop aku habis meledak. Oh ya, itu pernah ada. Oh beneran? Beneran? Enggak, bukan meledak sih, Baterainya maksudnya baterai. belum. Jadi hamil Oh laptop iya. Oke. jadi hamil Gara-gara keseringan dipakai. keseringan dipakai terus overcharge gitu baterainya. Terus udah disesar hamil 3 kembar. Oke. Beranak laptop lagi. Untung dong jadi beranak Iya, laptop lagi. lumayan untung, tapi kayak sedih sih. Meledak gitu ya. Sedih. Gitu. Oke, lanjut lagi nih ya. Kalau misalkan ngebahas nih masalah pandemi online kayak gini nih, gimana sih kalian cara mengatasi komunikasi sesama teman-teman kalian tuh yang sesama mahasiswa? Jadi lebih gampang atau lebih susah sih di masa pandemi seperti ini? Oke, kalau misalkan dari gue pribadi tergantung nih. Kalau misalkan via chat menurut gue lebih susah ya. Karena orang jadi punya banyak kesempatan untuk nggak mau bales, kayak baca doang. Contoh gue juga gitu Ghosting lah soalnya. ya, nge-ghosting. Bener, gue sering banget cuma buka dari chat, touch, oh ada yang ngechat, tapi gue mager balas, akhirnya besok baru gue balas. Tapi kalau misalnya komunikasi biasa itu lewat call atau lewat Zoom, Meet itu kayak lebih gampang. Tapi permasalahan cuma ketemunya aja sih, suka lama gitu, nggak on time. Iya, Itu doang. bener. Kan namanya Indonesia ya. Ngaret Budayanya ya. terlalu ngaret gitu. Betul. Jadi mahasiswa jangan ada yang ngaret lagi ya. Bener. Waktu adalah uang. Yes, Jadi kita betul. nggak boleh nyanyiin waktu. Nah, Iya bener banget. Tapi kalau misalkan dari masalah tersebut nih, dari yang masalah komunikasi gitu, kayak jadi kalian tuh kerja kelompok, ada nggak sih yang malah jadi kayak free rider dengan komunikasi tersebut? Kan misalkan ada nih kayak, ih, nih orang nggak bales chat, udahlah bodo amat, gue kerjain aja lah tugasnya. Ada nggak sih, ngerasain nggak sih yang namanya free rider dalam kerja kelompok jadi mahasiswa di masa pandemi ini? Gue sih nggak ngerasa ya, kayaknya gue free rider. Bisa Nggak. juga, bisa jadi. Kayaknya makanya gue ngerasa enggak. Kayaknya kalau misalkan kalau gue nggak, kelompok gue tuh emang suka deadline. Deadliners banget. Tapi kalau misalnya udah H-1 kayak gitu pasti udah tahu nih kita harus kelar. Jadi buru-buru semua, jadi nggak ada yang deadliners. Mau nggak mau semua harus kerjain. Soalnya ketua kelompok gue galak. Oke. Terus gitu. kalau Kak Devi sendiri? kalau gue sih pernah punya pengalaman sendiri dengan orang yang free rider. Free kayak rider. gitu. Heeh. Jadi kita tuh kelompok sedikit kan. Nah, jadi mau nggak mau si satu orang ini karena nggak mau ikutin cara kerja kita yang lainnya, jadi ya udah dianya ketinggalan dan dianya juga nggak mau nongol gitu. Jadinya yang kita aja yang ngerjain gitu. Terus ya udah namanya nggak dimasukin ke kelompok. Oh, Jadi galak fail. ya. Galak. Galak. Karena Galak sistemnya ya siapa yang kerjain, siapa yang Siapa dapat yang dapat nilai. nilai. Tapi Asik. emang benar itu menjadi hal yang adil sih Bener. untuk itu. Nah, tapi kalau lihat dari kayak gini ya, kita tuh tetap pasti ada masalah-masalah lah ya dari online ini. Walaupun kita dari tadi halnya positif semua nih kayaknya nih. Iya, betul. Kita sering capek, sering layar terus apalagi ya kita Bener lihat banget, depan. capek banget papa. Pasti efek banget gak sih ke kadang mental kita gitu, kayak pernah gak sih kalian ngerasa jenuh gitu sama ini? Kayaknya kalau misalnya ngomongin masalah mental tuh lebih ke Devi duluan kali ya. Silakan Devi. Boleh, Kak Dev. Kayaknya udah kelihatan banget ya muka gue. Mental breakdance. Mentalnya breakdance gitu ya. Iya, Joget-joget. kayak kantong mata aja udah kelihatan banget ya kayaknya. Coba dilihat penonton nih gimana nih. Kompas listener gitu. Astaga. Gimana Tapi tuh, Kak? iya sih bener, awalnya kayak nggak terlalu merhatiin tentang mental health. Cuman gara-gara pandemi ini jadi ngerasa kok cepet jenuh ya. Jadi kayak cari tahu kenapa ya ini. Terus ternyata emang kalau di mental health kan ada yang kayak depression dan lain-lain ya kan. Bener Dan banget.
mulai kayak ngerasa kok capek ya, kayaknya mental gue capek, bukan fisik doang yang capek tapi mental capek gitu. Cuman keep positif sih, jadi nggak yang sampai udah kena mental health beneran, enggak gitu sih puji Tuhan. Kalau Karyo ya Kalau gue pribadi enggak sih, gue nggak sampai mental, cuma lebih cepet capek aja karena menurut gue ekstrovertnya sih ya. Jadi kalau di rumah tuh gue lebih cepet capek, tapi kalau untuk mental kayak jadi pendiam atau jadi kayak merasa kayak gimana sih, so far sih alhamdulillah puji Tuhan enggak. Masih aman sih mental gue. tapi kita pasti berusaha cari solusi lah ya buat diri Iya. kita sendiri. Kenapa sih kita sampai jenuh kayak gini? Bener. Ya kita berubah, coba cari perspektif lain dari pandemi ini kan. Betul. Kita dari yang biasanya mungkin nggak ada waktu buat keluarga, jadi ada waktu buat Bener, keluarga, bener ya kan. banget. Kalau lihat dari positifnya, yang mungkin dulunya nggak akrab jadi lebih akrab sekarang, karena kita dipaksa, bukan dipaksa sih, karena Harus di- menghadapi, ya, harus kita menghadapi harus pandemi menghadapi. dengan di rumah kan. Kita harus menjalani hal ini karena emang harus hal yang dijalani ya, bukan cuma 1-2 orang yang menjalani, tapi emang seluruh dunia memang sedang menjalani hal tersebut. Ya. Iya. lagi ngadepin masalah yang sama, Yap, yang betul banget. Jadi mau nggak mau dipaksa untuk beradaptasi ya. Yes, Iya. benar. Tapi Kita- jangan sampai merasa jadi beban sih. Jadi Iya. kan dibawanya enjoy. benar. Setuju. Iya, sebenarnya kayak problem kayak untuk mental kita di rumah bagaimana tuh emang hal yang penting untuk dibahas, maksudnya untuk kita aware juga karena this problem is very real gitu. Yes. Untuk dibahas kayak maksudnya kayak kalau misalkan emang di rumah kita ngerasa jenuh atau apa, kita tuh emang harus apa namanya? Coba cari solusi, Iya, nanya ke solusi. diri sendiri kali ya. Aku harus ngapain gitu sekarang ini. Apa yang bisa kita lakuin daripada kita cuma protes-protes keadaan terus Yes, kan. bener banget. Terus pancing nih diri kita kayak apa yang bisa gue lakuin sekarang ya, adaptasinya gimana gitu sih. Sama kayak kita yang kayak tadi sih, mungkin kalau jenuh pasti ada, semua orang titik jenuh. Pasti, Jadi kayak pasti. kita mungkin ngelakuin hobi kali ya. Kalau Rio sendiri ada hobi apa yang mungkin baru ketemu nih pas pandemi gini nih. Apa ya? Nggak ada sih, cuman cara menghadapi jenuh ya dengan ngobrol-ngobrol sama orang-orang aja sebenarnya, kayak bercanda-bercanda, terus ya kenalan-kenalan, cari pengalaman baru, kayak mungkin apa ya, pengalaman baru ada nggak ya pandemi? Enggak sih, sebenarnya nggak ada pengalaman baru gimana-gimana. Ngurus event Iya, online kan. ngurus Nah, event iya, online. bener-bener, Itu jadi bener-bener. hal yang baru Hal nggak baru sih? bener-bener ngurus event online tuh hal baru, jadi kayak gue belajar banyak hal juga. Pokoknya gue berusaha untuk melihat sesuatu dari sisi positifnya aja deh, supaya terus nggak jadi berat aja hidupnya itu. Kembali lagi ke perspektif kita supaya Betul. kita mental kita juga menjadi sehat ya. Betul, setuju. Sama mungkin kayak tadi yang Karyo juga bilang tuh, yang kita harus tetap kontak-kontakan sama teman kali ya, walaupun kita apalagi Iya. Karyo extrovert kan ya. Iya benar harus tetap kontak-kontakan sih, itu penting banget. Karena kita juga selain walaupun kita di online gini kita nggak bisa ketemu, kita tetap harus menjaga komunikasi kita, tetap harus menjaga hubungan kita dengan orang lain, benar nggak? Tentang dengan teman kita di kampus maupun di luar kampus. Iya. Itu udah pasti sih. Karena apalagi tipikal kita ya yang extrovert yang nggak bisa diem di rumah, bawa ada pengen keluar gitu kan, pasti kalau nggak ngobrol gimana gitu. Aku juga Kayak kok. kayak seakan-akan kayak makan nasi tapi nggak pakai Nggak ada lauknya, lauknya, gitu. iya, nggak ada lauknya. Hambar gitu, Betul, hambar. betul. Iya, betul Kayak banget. gitu kira-kira. Setuju. Nah, daripada itu, kalau aku simpulin dari omongan kita dari tadi kayak ya kita pasti pandemi ada masalah sendiri-sendiri lah ya. Kayak mungkin tadi Kadef belum nikmatin fasilitas kampus, terus juga Rio mungkin ya, tapi kita harus coba lihat dari sisi positifnya juga lah ya. Tadi kayak ketemu teman baru, Karyo kenal-kenalan, terus juga kita belajar hal baru, seminar segala macem, kita Betul. nemuin hobi baru mungkin atau kesenangan baru. Ya intinya itu, dan jangan lupa juga yang terakhir yang tadi Fanya bilang, kita harus Menjaga. tetap ya jaga hubungan sama teman-teman kita lah ya. Jangan sampai kita putus hubungan gara-gara pandemi, balas-malas chat. Nah. Itu ya, Gila gue sendiri. itu juga jangan sampai kita memisahkan diri sendiri lah ya dari itu. Iya. Jangan dan tenggelam sendiri gitu gara-gara anggapannya dia juga sibuk gitu kan. Manusia itu sosial kan, Ya, manusia sosial manusia. gitu. Jadi kita butuh buat berkomunikasi sebenarnya. Kalau misalnya kita di Asik. rumah aja, kalau nggak berkomunikasi kayaknya hampa hidup. Iya, betul banget. Aku juga setuju sama Kak Devi ngomong gitu. Setuju banget Devi. Dan kita juga udah punya media-media sendiri sekarang. Iya. kan. Bener Mungkin banget. kita masih lebih beruntung gitu daripada kalau pandemi terjadi dulu. Kita belum ada video call, belum Iya. ada apa. Iya. Sekarang ya kita bisa lebih tetap bangun hubungan lah ya sama orang lain walaupun selama pandemi ini. Bayangin kalau misalnya pandemi 1840 Eits. pakai merpati. Iya, bener banget. Nungguin pesannya kayak 2 hari bengong. Mau cari jodoh susah banget. Iya benar. Tapi kan kita kalau misalkan tahun segitu kan kita bisa
apa berkuda bisa dong. Tapi kan nggak boleh ketemu. Cocok Kan tanam. nggak boleh ketemu, kan Tapi- pandemi. Kan Iya. di rumah aja. Oh, berarti dia berkuda Kita kan sama tinggalnya di teman-teman. castle-castle gitu. Oh, ceritanya. Putri mana nih? Putri mana? Princess, Kayak kita tetanggaan. Gak bentar, Panya tetap gue jemput kok. Oh. Nggak, bercanda. Sorry. Oke nih, jadi kayak ya untuk Kompas listeners jangan lupa juga nih ya, kita tuh di saat pandemi ini tuh kita juga harus all in this together ya, kayak lagu HSM ya, we all in this together gitu kan. Kita harus saling support satu sama lain, harus menjaga hubungan kita juga, yang dimana pastinya kalau misalnya kita menjaga hubungan kita satu sama lain, yang itu yang akan membantu kita juga ya dari kesusahan kita di saat ini, seperti itu sih. Setuju Oke. banget. Udah. Oke, kita akhiri aja kali ya Iya, obrolan-obrolan udah kita kepanjangan nih, ya. udah kepanjangan. Seru banget hari ini. Thank you juga untuk LSPR Student League, Kario dan Kak Devi yang udah mau jadi guest kita, Thank guest you. podcast kita hari ini di episode pertama Kompas. Yang pastinya bakal ada episode-episode seru lainnya. Ditunggu aja kapan tayangnya dan episode selanjutnya. Dan makasih banget udah dipinjemin juga studionya, udah mau hadir banget di sini, udah mengganggu aktivitas kalian. Makasih. Ada nggak yang mau disampaikan dari untuk Kompas listeners? Untuk Kompas listeners, thank you ya. Jangan lupa nonton episode kedua. Singkat, jelas, padat ya. Jangan lupa nonton episode kedua nanti. Ya, sebenar banget, jangan lupa kalian buat nonton episode kedua kolaborasi kita dari Kompas Upaya dan juga LSPR Student League di channel YouTube-nya mereka tentunya ya. Betul. Nanti link di description bawah ya. Asik, ya udah. Oke, kalau gitu aku Fanya dan Aku Samuel. kami berdua pamit undur diri. Bye bye. See you in the next episode. See you guys. Thank you LSPR. Sama-sama, thank you banget. Thank you juga.